Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 9 Bengkalis. Kemudian yang sama-sama kita hormati anak-anakku, seluruh majelis guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, juga para TU yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini, Rabiul Awal, Allah pertemukan kita di ruangan ini, lapor ya Pak, dalam satu acara yang mulia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, yang laki-laki apa kabar? Sehat? Yang belakang tuh macam tak sehat. Sehat. Memang itu. Memang itu. Tak buang tu dia. Lemoy. Yang perempuan, anak bapak, apa kabar nak? Sehat. Alhamdulillah. Nyai, tak sehat tau. Ibu apa kabar? Sehat. Masa sehat ibu ni Pak ya? Agak ansentik dah kedua agaknya. Yang laki-laki boleh bapak bantu nak? Anak darah duduk di tangga. Duduk di tangga menyongkel gigi. Kalaulah bukan karena cinta, tak mungkin aku datang kemari. Kebetulan yang perempuan, bapak tambah satu lagi. Kalau tak silap saya ke SMP ni 2 kali Pak. 3 Iya Bu ya, iya 3 kali, sekitar 25 tahun yang lalu. Karena bapak datang 3 kali, yang perempuan panah bapak 2-3 budak-budak ni berlari. 1 budak telanggo tiang. 3 kali sudah aku kemari. Mudah-mudahan tak muak mata memandang. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hafal tak lagu? Hafal. Alangkah indahnya
hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Ikutlah. Tak apa. Nah gitu ubah aja. Bila Israel apa lu? Sebetulnya lagu-lagu itu untuk ibu. Alangkah indahnya hidup ini andai apa ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ingat? Tak ingat? Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Segak-segak basah suara saya ini ya. Dengan kongit nih bu, saya dah 10 hari ini dari 1 Rabiul Awal kemarin keliling pak. Ini nanti kalau Pak Kades tadi kan juga ke Pekan, saya dinas juga nanti nih bu, tapi tak ke Pekan, ke Bandung. Nah, yang lagi-lagi Rasulullah dulu nak waktu hidup tuh paling tampan Nabi nak. Jadi ibu Rasulullah itu kata ulama, ini Rasulullah sahabatnya jumpa dengan Nabi. Setelah sahabat namanya tabi'in. Tabi'in ini tak jumpa nak dengan Nabi. Makanya tabi'in ini bertanya kepada sahabat, wajah Nabi macam mana? Maka sahabat jawab, wajhuhu kal qamari lailatal badri. Kata sahabat ibu, wajah Rasulullah itu tak dapat diucap lagi dah tampan. Wajahnya itu seperti bulan purnama. Seperti apa nak? Bulan purnama. Jadi ada sesuatu yang indah di muka bumi ini, dia tak dapat diucap lagi dah. Maka untuk mengucapkannya, satu-satu yang bisa dicontohkan itu bulan purnama. Makanya bu, waktu awak muda-muda dulu kan, kalau dapat surat, kami dulu nak, waktu dari muda-muda nak pakai surat tak macam WA. Kami tak pakai WA dulu. Budak-budak sekarang ni pakai WA, langsung tembak 12 pas. Paling tak gemuk ni. Tak romantis langsung. Kalau budak sekarang ni kan langsung tembak pakai WA. Aku nak dengan kau, sumpah dah tak ada. Tak romantis. Nah, kalau kami dulu, kami pakai surat nak, kami tak ada HP. Kalau kami punya surat kan, wahai Halimah, di antara bintang-bintang yang ada di sekolah, cuma engkau yang paling tinggi. Di antara bintang-bintang yang berkedip di sekolah ini, cuma engkau yang cahayanya lebih terang. Bahkan engkau lebih dari bintang cahayanya. Engkau seperti bulan purnama, wahai Halimah. Kami dulu gitu. Karena banyak jantan ni bu, lelaki awak ini ada gadis dah. Tak ada. Tak ada. Seorang lain. Bunyi. Itu tak?
Apa? Aduh dalam. Bunyi seorang tu. Mati. Semua mati. Engkaulah bulan, engkaulah bintang. Dia belum dapat dengan ibu. Sekali dah dapat, engkaulah jambu gajus. Engkaulah buah pinang. Nah, pandang bapak nak. Nah, itu kisah-kisah kami dulu, ya bu kan? Kadang dulu awak ingat lagi waktu bercewek awak. Teranggo tunggol, bang tunggol, maka sumpah tunggol. Oh. Sekali dah ada anak 2, anak 3, teranggo tunggol pan bawa budak. Aduh bang tunggol, putus darah mati dah kau. Nah, bahwa ilmu balik Nabi itu wajahnya paling tampan seperti bulan purnama. Tahu rambut Nabi? Kata ulama nak, rambut Nabi itu panjang lah. Nabi tinggi, tak macam ustaz. Rasulullah tinggi, tapi kata ulama tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kalau saya kan rendah nih bu, semenjak corona. Sebelum corona saya tinggi. Sekali corona rendah, itu sampai meninggal segini adunya. Rambut Nabi nak seperti rambut Rasulullah seperti gelombang di lautan. Tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Ibu kalau nonton film Jodha Akbar, nonton? Ibu nonton? Itu Jodha Akbar tuh mau pakcik saya tuh. Cuma saya yang rendahnya, dia yang jadi nak, rambut Nabi itu panjang sebahu seperti gelombang di lautan. Oh, paling tampan Rasulullah waktu itu. Biji mata Nabi, maaf ya. Iya, ada biji mata. Maksudnya mata Rasulullah. Saking tampannya Rasulullah. Kata ulama, Rasulullah matanya lebar. Biji mata yang hitam itu lebih besar daripada yang putih. Jadi biji mata yang macam ini ibu, itu kalau dalam Al-Quran Allah menjelaskan itu bidadari di surga, matanya lebar tapi yang hitamnya lebih besar daripada yang putih. Jadi Nabi kalau mandang yang hitamnya nampak tegas, jelas. Kadang-kadang banyak orang mata sepet ya. Jadi mohon maaf ibu ya, di dunia ni mana cantik mata sempit dengan mata lebo yang lebih cantik. Betul kan Pak? Tapi bukan dilebo-lebo kan. Orang India nak, makanya orang India tu cantik-cantik. Kajol, Anjeli. Alhamdulillah orang rumah saya kan Anjeli namanya. Mata lebo alhamdulillah lah. Lebih lebo lagi Pak mata rumah saya kan kalau saya pergi mancing. Mancing aja kerjanya. Nah, mata Rasulullah itu paling indah. Yang hitamnya itu lebih besar dari yang putih. Jelas mata Nabi. Bapak, ya ini gigi Nabi. Sahabat dah tak dapat mengucap bagaimana gigi Rasulullah. Kata sahabat, setiap kali Rasulullah bercakap, aku melihat ada cahaya yang keluar dari celah-celah gigi. Jadi Nabi kalau buka mulut, giginya melepak. Putih, lebih putih daripada telur berkupas. Nabi putih, maka hidup bersih, bergaya ala Rasulullah. Pergi sekolah gosok gigi. Lepas tu nanti balik sekolah gosok gigi.
petang mandi gosok gigi, sebelum tidur gosok gigi, barulah awak. Kadang tidak pergi sekolah kuning aja melepet. Jelas nak cara bapak? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu ibu, kata sahabat, setiap kali aku melihat Rasulullah berkata, ada cahaya yang keluar dari celah-celah giginya. Selain gigi Nabi putih berseri, maksud dari kalimat itu ialah bahwa Nabi selalu berkata baik, jujur, tak ada mencaci orang, tak ada memaki orang. Jelas nak ceramah Pak? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Pak, kata sahabat, tubuh Nabi macam mana waktu hidup nak? Kata sahabat, dari remaja, berarti dari remaja kan ada macam ini. Dari remaja sampai meninggal, tubuh Nabi itu ideal, perut dengan dada rata. Tapi ini untuk jantan, ya. Usah tahu dia tahan. Tes. Perut dengan dada sampai meninggal rata. Apa maknanya? Nabi sampai meninggal itu tak bongkok. Kan ada kadang orang bongkok. Cun, bancik kau cun. Ada juga orang dekat dunia ni terlepai. Banyak meninggal. Ada betul terlepai kan? Jadi Nabi itu nak antara perut dengan dada dia atur, jadi tegas Nabi itu. Maaf ya bu ya, abang awak, abang ibu kalau sempat pegawai, mungkin abang ibu pegawai itu model lah orang pura boncet. Tapi pura boncet ni itulah sedapnya pandai onda, dapat awak megangnya. Tak tercampak tangan tu. Kalau dikurus tangan tercampak. Ini saya musim mauludnya, nampak sikit perutnya. Sini makan, situ makan, macam-macam. Aku nampak perutnya. Rasulullah nak makan dia teratur makan kurma, maka dia sampai meninggal tu ideal. Itu Rasulullah Nabi itu. Uban Nabi sampai meninggal tak lebih dari 20 helai Pak. Kata sahabat, aku melihat uban Nabi, tapi uban Rasulullah tak lebih dari 20 helai sampai meninggal. Bapak usia 37. Ini bapak usia 37 nih. Tapi nampak macam 25 kan bu kan? Dah ada uban sudah bu, musim corona bu, beruban kepada saya. Dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya simpulkan, Bapak, kami dulu pernah belajar Pak, bahawa Nabi yang paling tampan itu bukan Rasulullah, tapi Nabi Yusuf. Dalam Al-Quran yang dijelaskan Nabi paling tampan memang Nabi Yusuf, karena ceritanya jelas. Pertanyaannya, siapakah yang paling ganteng? Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ulama menjawab, ibu, bapak, Rasulullah jauh lebih tampan dibandingkan Yusuf. Cuma bedanya pada cara memandang. Ingat tak kisah Nabi Yusuf? Bukan Yusuf sebelah rumah Ada Pak Yusuf, ada Pak Yusuf ni dah. Ada Pak Yusuf sebelah rumah tu gigi tak ada. Nabi Yusuf nak dari kecil nak dibuang abang-abang dia masuk dalam gigi, kena tampung malaikat. Malaikat nampung nak. Kalau sempat mikro masuk dalam gigi. Ulu senduk nampung. Ngap gitu kan. Begitu masuk dalam sumur, ada orang lewat dan ambil air, you kan? Ada Al-Quran, kata orang tu apa namanya, timba di ulo, kata orang tu air naik ke atas. Rupanya Nabi Yusuf duduk lawa comel budak. Akhirnya Nabi Yusuf dibawa ke Mesir. Kan itu cerita kan? Dijual, duduklah Nabi Yusuf. Betekol. Lepas tu dijual. Ada penjualnya 3 dirham, 4 dirham. Siapa mau beli 3 dirham, 4 dirham. Karena Nabi Yusuf ni tampan, yang belinya berhak. Yang membeli Nabi Yusuf orang kaya di Mesir, namanya Al-Aziz.
punya istri namanya Zulaika. Orang ni tak punya anak. Bawalah dalam rumah, ya kan? Nabi Yusuf kecil, lepas tu besar, lepas tu besar. Semakin besar Nabi Yusuf, mak angkat dia Zulaika tak kuat lagi mandang lah. Kedebuk, kedebak, kedebuk. Mana ada pak? Dalam sejarah manusia, orang betina kedebuk kedebak nengok awak. Awak je kedebuk kedebak nengok dia. Ay, pelan tahu. Dia tak faham kan? Jadi tak tahu lagi bubak. Suatu hari Yusuf dibawa di dalam kamar oleh mak angkat, tak kuat lagi. So Yusuf lari dia kejar dengan Zulaika. Oh besar kisah Zulaika. Tu kejar dia udah rentak baju. Koyak baju Yusuf belakang. Maka adalah bayi pada waktu itu. Kalau baju Yusuf koyak di depan, Yusuf yang salah. Kalau koyak di depan, tentu Yusuf yang buat kelaku, Zulaika. Kan gitu kan? Tapi kalau koyak di belakang, berarti yang salah Zulaika. Oh itu tampaknya Nabi Yusuf. Lepas tu Zulaika ni kena ejek ibu. Saya cerita singkat, nanti kaitkan dengan Rasulullah. Lepas tu Zulaika ni kena ejek. Satu Mesir tahu kena ejek Zulaika. Yusuf tak malu jatuh cinta dengan anak angkat. Kalau kami ni gitu. Yusuf tak malu. Yusuf pula Zulaika cerdik nak. Zulaika cerdik. Diundang lu semua ibu-ibu datang ke rumah. Oh ngaji aku dia belum nampak dengan anak angkat aku. Ni Yusuf dalam kamar, dikurung dia dulu. Disedia 2 epal. Campur gajus tak ada dah. Epal, anggur, limau, pokok macam-macam lah. Sediakan 1 pisau. Ada duduk ramai ngaji aku mikir awas. Panggil ni Nabi Yusuf. Sob, keluar sob. Kalau bahasa awak Melayu, sob, keluar sob. Buka itu. Keluar Nabi Yusuf. Terbuka itu. Itu nak ibu-ibu Mesir tu nengok mengangur semua. Langsunglah di saat mereka tapi tak putus semua. Tak putus jari yang cuma darah melimpah. Betul cerita Ustaz? Betul dalam surah Yusuf Allah ceritakan. Saking terpana mak anak angkat ini. Itulah hebat. Hampir aja putus. Kata Zulaika, gasukan, ngecik lagi aku. Aku Nabi Yusuf dalam sejarah kata Nabi SAW, kalau pergi pasar tak dapat macam awak ni bu. Nabi Yusuf kalau pergi pasar tu pakai serban tutup muka bu. Kalau sempat nampak muka Nabi Yusuf kena kejar, kena gulai. Faham nak jawab apa? Nah, di manakah bedanya Nabi Yusuf dengan Rasulullah? Ini bedanya. Nabi Yusuf memang tampan, cuma setiap perempuan memandangnya bupa. Kalau Rasulullah setiap orang memandangnya, orang langsung tertunduk malu. Orang tidak ingat lagi dengan dunia. Yang dibayang orang adalah akhirat. Mandang Rasulullah teringat dengan solat. Mandang Rasulullah teringat dengan surga. Keringat Nabi, anakku, Nabi itu ada keringat. Keringat tahu? Belum. Suatu hari Nabi tidur di rumah sahabat. Belum dicampak dekat ni, kat tikar. Sahabat tadi nengok peluh Nabi tercampak ke lu'lu'.
Peluh Nabi itu seperti mutiara dicampak. Itu riwayatnya sahih. Orang kan jangan berkeringat. Tadi ketua OSIS berkeringat. Sian yang udah cakap. Calon kepala deh. Desa calon malu. Pak Kepala Desa barang itu tadi ganti dia kan. Ay, pelan ganggu. Dan keringat Nabi tadi diambil oleh sahabat, dimasuk di dalam gelas. Bagaikan mutiara, kelenting. Begitu Rasulullah bangun, wahai Rasulullah, keringatmu aku ambil, aku campurkan dengan minyak wangi aku. Sungguh keringat engkau wangi ya Rasulullah, bertambah wangilah minyak wangi sahabat tadi. Beda dengan keringat awak. Keringat awak kalau balik norih tu, apalagi balik mangkit kan. Ini teman mak mangkit tak? Bapak nak kelas 3 SD dah pandai norih nak. Bapak tinggal Kembung Luar 3 SD jam 5.30 pergi norih. Tengah kekel pergi norih. Lepas tu balik, lepas tu langsung pergi sekolah. Pengalaman saya ingat lagi, ada ibu kepala sekolah sekarang kat Jalan Bantan, Ibu Aminah, nunggu dekat depan tu, dekat depan pintu. Lewat saya terlambat masuk sekolah. Bawa ojol di kolos tu. Saya norih dulu. Sekolah aliyah sekalipun tak pernah ngirim surat. Mak minta duit mak, tak ada. Apa pandai norih nak. Hari Minggu mangkit. Baru sukses sekolah. Jelas? Ini main cip terus. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kalau keringat Nabi bagaikan mutiara. Kalau keringat awak campak, bukan melengas nak. Begitu tercampak, kalau keringat Nabi dipungut orang. Kalau keringat awak campak, lepas tu cecak lewat, cecak meninggal. Kalau keringat awak masuk dekat kolam ikan geli, mati semua ikan geli. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah nak waktu hidup paling tampan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Amin ya Allah. Pernah duduk dah? Dah atau dah? Alhamdulillah. Bapak nak cerita, nak dengar tak? Kenal dengan Bilal bin Rabah? Siapa Bilal bin Rabah? Nah, yang laki-laki, Bilal bin Rabah itu tukang azan. Waktu Nabi Mi'raj naik ke langit, ibu, dakhalal jannah, Nabi singgah kat surga. Nabi kan orang pertama masuk surga. Belum ada orang yang masuk ke surga kalau Nabi belum masuk. Jadi Nabi lah orang yang pertama masuk surga. Jadi waktu Mi'raj Nabi masuk surga dengan malaikat Jibril. Lepas tu nak sami awajisan min janibiha. Nabi dengar ada bunyi selok jalan. Bunyi selok. Wajisan tu bunyi gemericik. Lepas tu Nabi tanya, ya Jibril, ma hadza? Wahai Jibril, bunyi apa tu? Lepas tu Jibril jawab nak, haza Bilalul muazzin
Rasulullah, suara yang engkau dengar itu adalah suara selopnya Bilal. Selop tahu? Apa maksud selop ni? Bilal kan selalu pergi masjid nak mengumandangkan azan, ya kan? Bunyi selop itulah Allah masukkan ke surga. Sampai pada waktu Nabi Mi'raj, Nabi terdengar bunyi selop itu. Apa maknanya? Bahwa Bilal bin Rabah tidak singgah di neraka, langsung masuk surga. Kenapa Ustaz? Bilal bin Rabah itu langsung masuk surga, tidak singgah di neraka. Bunyi selopnya terdengar di surga. Karena dia seorang muazzin. Muazzin itu ngajak orang sembahyang. Anak-anakku yang lelaki, pada bapaknya dulu waktu Nabi hidup di Madinah, satu-satunya muazzin Rasulullah itu cuma Bilal. Bilal azan 10 tahun bu, 10 tahun tahu Bilal pencet. Lama Bilal menjadi muazzin. Pencet tahu? Bukan ayam pencet pensiun, pencet. Jadi bukan kecet. La ilaha illallah. Ya Allah, budak yang nyebut kencet-kencet, mudah-mudahan mulut ni bisa. Dah anakku, ni cerita ni lah. Bateri. Waktu gini, kalau masjid kita budak azan kan masuk dalam kamar, ada ruang azannya. Kalau Bilal dulu azan itu manjat menara, ada menaranya. Sebab zaman dulu